Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin kita sampai di parabola ya. Jadi kemarin kita sempat belajar tentang parabola gitu. Ini sepertinya sudah ya kemarin untuk minggu lalu, pertemuan minggu ke-6 sudah saya singgung tentang persamaan konik ya. Jadi konik itu ada macam-macam, saya review sebentar. Ada lingkaran, ada elips, ada parabola, nanti ada hiperbola gitu ya. Untuk yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang parabola gitu kan. Nah, parabola bentuk-bentuknya juga ada beberapa bentuk, ada 4 gitu ya. Ada parabola yang terbuka ke kanan dan ke kiri, kemudian ada parabola yang terbuka ke atas dan ke bawah gitu, dengan masing-masing persamaannya yang bermacam-macam gitu ya. Biasanya kita kenal ya, diperkenalkan pertama dengan persamaan parabola yang terbuka ke kanan. Kalau ke kanan berarti kalau di sini, kalau di buku ini kita notasikan sebagai persamaannya yaitu Y kuadrat sama dengan 4CX gitu ya, dimana C-nya kemarin adalah suatu fokus gitu ya, merepresentasikan fokusnya gitu. Kalau misalkan kita bicara tentang parabola, kemarin kita ada unsur-unsur ya, ada beberapa unsur yang harus dipahami seperti titik fokus, kemudian garis direktris gitu ya, dan titik yang berada pada parabola gitu. Nah, ini F ini adalah titik fokusnya kemarin. Kalau misalkan titik fokus itu dia berada di depannya dari titik puncaknya. Kalau di sini kita lihat titik puncak parabolanya adalah tepat di pusat koordinat yaitu 0,0. Berarti di depannya yaitu adalah fokusnya gitu ya. Sedangkan yang dinamakan garis X sama dengan min C, nah, itu berada di belakangnya dari parabolanya, garis direktrisnya gitu ya. Itu adalah kebalikan dari parabolanya. Jadi kalau parabolanya di sini menghadap ke kanan, berarti terbuka ke kanan, berarti garis direktrisnya itu berada di sebelah kirinya dari parabolanya. Begitu juga sebaliknya gitu ya. Kalau terbuka ke kiri, berarti garisnya di sebelah kanannya dari parabolanya. Oke, kemudian ini kemarin sudah di ini ya, kita sudah belajar tentang bagaimana caranya mendapatkan persamaan parabola. Kemarin ada 4, berarti di sini ada 4 jenis persamaan ya. Kalau Y kuadrat sama dengan 4CX itu terbuka ke kanan, kalau Y kuadrat sama dengan min 4CX itu terbuka ke kiri. Kemudian kalau kita punya X kuadrat sama dengan 4CY itu berarti terbuka ke atas. Kalau kita punya X kuadrat sama dengan min 4CY itu terbuka ke bawah gitu ya. Jadi kanan kiri kemudian atas bawahnya itu dibedakan dengan tanda negatifnya gitu ya. Sedangkan terbuka ke kanan atau ke atasnya itu ditentukan oleh kuadratnya. Jadi yang kuadrat apa? Variabel apa? Kalau yang kuadrat adalah variabel y-nya, nah itu berarti parabolanya terbuka ke kanan. Kalau yang kuadrat di sini adalah variabel x-nya, berarti parabolanya bisa terbuka ke atas gitu. Nah, itu untuk membedakannya bisa kita identifikasi lewat persamaannya. Oke, kemudian kita kemarin juga belajar tentang latus rectum ya. Latus rectum itu yang garis yang seperti apa? Nah, latus rectum adalah garis yang menghubungkan dua titik. Nah, dua titik yang merupakan cerminan gitu ya. Cerminan dari titik-titik yang berada pada parabola. Kalau misalkan di sini kita diketahui titik yang berada pada parabola adalah C, 2C, berarti cerminannya adalah koordinatnya C, min 2C gitu, karena dia terbuka ke kanan ya, berarti cerminannya yang negatif itu adalah yang koordinat di bagian sumbu Y-nya gitu. Nah, jarak yang menghubungkan antara titik C, 2C dengan C, min 2C itu kita nyatakan sebagai latus rectum, jadi garis latus rectum. Oke, ini kemarin sudah. Nah, sekarang mungkin saya akan ini ya, untuk melanjutkan kita masuk ke persamaan garis singgung. Jadi untuk translasi dan rotasinya nanti teman-teman kerjakan berkelompok ya, sama seperti yang lingkaran kemarin. Jadi soalnya kan sudah ini ya,
Sudah pernah saya posting. Nah, seperti itu tapi terapkan di parabola gitu. Kalau diterapkan di parabola jadinya seperti apa persamaan parabolanya gitu ya. Kalau yang kemarin kan diterapkan translasi dan rotasinya itu di lingkaran. Nah, berarti kan persamaan lingkarannya ada sedikit perubahan menyesuaikan dengan sejauh mana dia ditranslasi atau sebesar apa gitu ya dia dirotasi gitu. Nah, sekarang nanti tugasnya untuk besok teman-teman seperti biasa yang merepresentasikan ya sesuai dengan kelompoknya sama saja sama yang kemarin ya. Jadi satu kelompok 2 orang, soalnya juga sama, hanya diterapkan di parabola. Jadi yang digunakan persamaan parabolanya gitu ya. Itu. Nah, itu seperti apa? Nah, mungkin nanti ada sedikit perbedaan juga ya, karena parabola. Kalau lingkaran kan tidak ada terbuka ke kanan, ke kiri gitu ya, ke atas atau ke bawah. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan, dicoba untuk 4 kasus gitu. Jadi misalkan ditranslasikan sejauh mana gitu, atau terhadap sumbu apa. Nah, itu dicoba keempat-empat persamaannya gitu. Jadi untuk yang parabola terbuka ke kanan seperti apa, nanti kalau ditranslasikan ke kiri seperti apa, ke atas seperti apa, ke bawah seperti apa. Jadi bedanya nanti setiap soal dia harus dicoba diterapkan di 4 bentuk parabolanya, yaitu terbuka ke kanan kiri sama atas bawah gitu ya. Kemudian saya mungkin langsung masuk ke persamaan garis singgung ya untuk kita belajar materi untuk persiapan UTS sampai persamaan garis singgung parabola nanti. Oke, kalau persamaan garis singgung mungkin saya pakai buku ini dulu lebih mempermudah. Oke, ini ya. Ini tadi review yang sudah kita bahas tentang latus rectum, tentang garis direktris, tentang fokus, titik puncak gitu ya. Yang mana yang dinamakan titik puncak, yang mana yang dinamakan fokus, kemudian latus rectum gitu ya. Jadi kalau latus rectum itu melewati fokus ya. Jadi garis yang menghubungkan antara titik pada parabolanya dengan cerminan titiknya, tapi melewati fokusnya. Nah, itu adalah panjangnya dari latus rectum, gitu. Ini sama ya, macam-macam dari bentuknya ada 4. Nah, ini ada 4 persamaan gitu. Nah, kemarin kan kalau tugas yang lingkaran ya, karena lingkaran itu tidak ada 4 bentuk gitu ya. Lingkaran ya bentuknya satu saja lingkaran gitu ya. Jadi tidak ada yang lingkaran yang posisinya harus terbuka ke atas, ke bawah gitu kan. Jadi kalau parabola kan ada 4 persamaannya. Ini untuk yang terbuka ke kanan, Y kuadrat sama dengan 4AX tadi ya, kemudian Y kuadrat sama dengan min 4AX terbuka ke kiri, kemudian ada X kuadrat sama dengan 4AY, ini terbuka ke atas, kemudian X kuadrat sama dengan min 4AY terbuka ke bawah. Jadi nanti masing-masing, misalkan satu kelompok dapat soal mentranslasikan gitu ya, sejauh atau sebesar misalnya sumbunya berapa gitu. Nah, itu dicoba diterapkan di masing-masing bentuk ini. Jadi ada 4 persamaan. Nah, kalau 4 persamaan ini masing-masing ditranslasikan, jadinya masing-masing persamaan ini jadinya berubahnya seperti apa. Seperti itu ya. Jadi dicoba untuk 4 kasus persamaan gitu. Itu untuk tugasnya besok ya. Nah, ini rangkuman saja. Ini adalah untuk mempermudah. Jadi kalau misalkan kita punya parabola terbuka ke kanan seperti gambar 4.1.
Nah, ini terbuka ke kanan. Nah, itu berarti kita bisa identifikasi bahwa titik fokusnya adalah sebesar A,0. Jadi, fokusnya itu di titik tepat di X-nya, gitu ya, di sumbu X-nya. Jadi, yang ada nilainya di sini adalah koordinat X-nya, sedangkan Y-nya 0. Kalau misalnya terbuka ke kiri, nah berarti yang di X-nya tadi tinggal kita notasikan dengan tanda yang berlawanan atau negatif, berarti fokusnya adalah min A,0. Begitu juga yang ke atas dan ke bawah, berarti yang kita isi atau yang isinya ada isinya gitu ya, elemennya adalah miliknya sumbu Y-nya karena dia terbuka ke atas dan ke bawah. Jadi yang bernilai positif dan negatif isinya ada A dan min A-nya, itu fokusnya itu adalah untuk sumbu Y kalau misalnya parabolanya adalah terbuka ke atas atau ke bawah gitu ya. Kalau ini kalau parabola secara umum titik puncaknya dibuat 0,0 gitu. Jadi 0,0 seperti ini. Nah, kalau misalkan nanti ditranslasikan, nah biasanya kan titik puncaknya berubah kan. Kalau ditranslasikan tuh kan artinya digeser gitu kan. Digeser sejauh berapa gitu. Nah, biasanya kita sebut ini di sini, kalau di sini dinyatakan parabola dengan bentuk pergeseran tadi ya. Nah, di sini nggak dirangkum. Jadi kalau misalnya sudah ditranslasi, nanti teman-teman bisa sambil dikerjakan. Kalau ditranslasi biasanya di sini titik puncaknya yang digeser gitu kan, dia yang berubah gitu sesuai dengan dia ditranslasikan sejauh mana terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya gitu ya. Misalkan ditranslasi 2 satuan terhadap sumbu X-nya, kemudian kalau sumbu Y-nya 3 satuan, nah berarti ada perubahan di titik puncaknya yang awalnya 0,0, nah nanti berubahnya jadi berapa. Otomatis kalau titik puncak berubah, persamaannya di sini. Nah, persamaan-persamaan di sini juga ikut berubah. Tergantung dari titik puncak tadi yang sudah ditranslasikan tadi. Nah, seperti itu. Nah, tugasnya teman-teman menyelidiki untuk persamaan-persamaan yang sudah ditranslasi itu jadinya seperti apa kalau mengikuti perubahan dari translasi titik puncaknya gitu, pergeserannya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini kalau misalkan kalau kita masih bentuk umum ya, titik puncaknya masih 0,0. Nah, kemudian kita cari garis direktrisnya, itu berarti kalau parabolanya terbuka ke kanan, garis direktrisnya itu sama dengan X sama dengan min A. Nah, X sama dengan min A di sebelah kirinya tadi. Nah, ini ya, ini adalah garis direktrisnya tadi ya, X sama dengan min A. Itu, dimana A-nya adalah fokusnya. Kalau misalkan di sini dia terbuka ke kanan, ke kiri, berarti direktrisnya kan di sebelah kanan, berarti X-nya sama dengan A, gitu. Begitu juga yang ke atas sama ke bawah. Kalau ke atas berarti Y-nya sama dengan min A, direktrisnya seperti itu. Kalau yang ke bawah berarti Y-nya sama dengan A. Untuk sumbu simetrisnya juga, kalau misalkan dia terbuka ke kanan, berarti sumbu simetrisnya adalah Y sama dengan 0. Kalau terbuka ke kiri adalah Y sama dengan 0, kalau ke atas X sama dengan 0, dan ke bawah X sama dengan 0. Kemudian garis singgung di titik puncak. Garis singgung di titik puncak juga di titik X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 ya, itu karena dia puncaknya tadi kan 0,0. Nah, jadi garis singgungnya tepat di puncaknya tadi gitu. Oke, kemudian mungkin itu kalau bentuk secara umum ya, bentuk parabola secara umum ada 4 berdasarkan posisinya gitu ya. Kemudian di sini dirangkum bagaimana cara mendapatkan fokus, puncak, direktris, sumbu simetris, dan garis singgung di titik puncak. Kemudian kalau misalkan kita punya di sini ya gambar 4.3 yang bagian A. Nah, di sini gambar 4.3 yang bagian A. Nah, ini tuh sebenarnya kita belajar mentranslasikan tadi ya. Jadi kalau misalkan kita geser gitu yang awalnya puncaknya 0,0 gitu di sini kan gambarnya harusnya. Nah, puncaknya di sini 0,0. Nah, kemudian kita geser
titik puncaknya sejauh alfa, beta. Jadi digeser ke kanan sebesar alfa dan digeser ke atas sebesar beta. Nah, itu menjadi titik puncak yang baru kan, seperti ini. Nah, bagaimana cara mendapatkan persamaan parabolanya? Kalau sekarang titik puncaknya menjadi alfa, beta. Nah, itu. Di sini ada step-stepnya. Nanti teman-teman bisa pelajari juga bagaimana kalau misalkan ketepatan mendapatkan yang soal translasi. Nah, bagaimana cara membentuk persamaan yang sudah ditranslasikan, berarti titik puncaknya yang berubah tadi. Bagaimana cara mendapatkan persamaan parabola yang baru yang sudah ditranslasikan. Nah, misalkan ini saya bahas satu contoh ya yang untuk 43A ini. Jadi kalau ini kan terbuka ke kanan, berarti di sini kita punya titik puncak yang baru. Di sini ada titik A, yaitu sebesar alfa, beta. Kemudian ada titik P, yaitu dengan koordinat X, Y, yang merupakan sembarang titik yang berada tepat di parabolanya. Kemudian di sini ada yang namanya S, di mana S ini adalah fokusnya, gitu ya. Jadi fokusnya pun akan ikut berubah, gitu. Akan ikut berubah, ditambahkan ya, atau disesuaikan, bisa ditambahkan atau bisa dikurangi nanti ya, sesuai dengan digesernya kemana, ke kanan atau ke kiri, gitu ya. Kalau di sini kan digesernya ke kanan dan ke atas, berarti nanti dijumlahkan. Jadi di sini adalah fokusnya menjadi koordinatnya alfa plus A, beta. Jadi yang awalnya tadi kalau di bentuk umumnya, kalau terbuka ke kanan, kita punya fokus A, 0. Nah, setelah ditranslasikan gitu ya, sejauh alfa, beta tadi, maka fokusnya di sini adalah A-nya yang awalnya kan A, 0, A-nya, jadi koordinatnya untuk sumbu X-nya itu kita tambahkan sebesar alfa, jadi alfa plus A gitu. Jadi A-nya tadi adalah panjang dari fokusnya tadi kan itu adalah A-nya. Nah, sedangkan kita punya titik puncaknya itu adalah alfa, beta. Nah, berarti fokusnya yang awalnya A harus kita tambahkan dengan alfa gitu. Tambahkan dengan alfa karena alfa ini adalah titik puncaknya. Jadi yang awalnya kan titik puncaknya 0. Nah, makanya fokusnya adalah A, 0 karena A-nya tuh maksudnya A-nya plus 0. Itu karena titik puncaknya 0,0. Nah, kalau sekarang alfa, beta berarti di sini yang awalnya A, 0. Nah, menjadi alfa plus A beta. Jadi yang di sini awalnya kan 0, tapi kan puncaknya sekarang sudah digeser ke atas sejauh beta. Nah, berarti di sini fokusnya juga mengikuti, berarti menjadi beta juga gitu. Sehingga fokusnya adalah alfa plus A, beta gitu. Untuk P-nya tetap, kemudian S-nya ini yang baru, titik puncaknya juga yang baru ya. Sehingga di sini pasti ada perubahan terhadap persamaan umum parabolanya gitu. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan persamaan parabola yang baru? Nah, coba kita lihat di sini. Nah, kita perhatikan bahwa di sini ada PS sama dengan PM. Jadi, nanti kita pakai jarak 2 titik ya. Jadi, diingat-ingat jarak 2 titik. Kalau kita punya titik P dan titik S, mau kita cari jarak dari titik P ke S bagaimana? Kalau kita punya titik P dan M, jarak antara 2 titik dari titik P dan M, rumusnya bagaimana? Pakai rumus jarak 2 titik. Ini sudah dijelaskan ya. Jadi ini P di sini, nah M-nya kan di sini. Kemudian S-nya di sini. Nah, PS ini nilainya sama dengan PM. Nah, kita terapkan jarak 2 titik. Nah, berarti di sini koordinatnya dilihat titik P dan titik S. Titik P-nya adalah X, Y, S-nya adalah alfa plus A, beta. Nah, misalkan di sini X min alfa min A dikuadratkan. Ini ya, X min alfa min A dikuadratkan, gitu kan.
Jadi X-nya di sini kan awal ini misalkan berarti dia menjadi koordinat untuk X2, Y2-nya. Sedangkan S-nya itu untuk yang X1, Y1. Sehingga kalau misalkan kita terapkan rumus jarak antara dua titik kan berarti kan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat gitu ya. Nah, berarti X2-nya di sini misalkan X, kemudian dikurangi dengan alfa plus A, sehingga menjadi, nah ini X min alfa min A kuadrat. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman bisa diinikan dulu ya. Jadi kan harusnya akar ya, ada akarnya kan, jarak dua titiknya. Boleh kita pakai yang bentuk kuadratnya dulu gitu. Jadi bentuk yang kuadratnya untuk mempermudah penyelesaiannya gitu. Nah, kemudian dari sini jadi PS di sini adalah jarak antara yang pertama yang kita lihat dari sumbu X-nya ini ya, jarak antara titik P dan S. Nah, untuk Y min betanya itu karena koordinat di P-nya untuk yang sumbu Y kan sebesar Y. Kemudian untuk yang di S-nya, di titik S-nya adalah sebesar beta. Sehingga di sini ada Y min beta kuadrat gitu. Nah, begitu juga dengan yang PM. Jadi kita harus tahu dulu koordinatnya M-nya ini berarti berapa. Koordinatnya M-nya berarti kalau kita lihat pasti dia di sini untuk yang sumbu Y sama-sama bernilai Y gitu ya, karena dia sejajar dengan titik P di sini. Nah, titik P kan punya koordinat X, Y. Nah, tapi di sini yang berubah adalah nilai X-nya yang beda. Kalau di sini P-nya di sini sebesar X. Nah, kalau di sini berarti untuk titik M-nya adalah dia, nah ini sebesar alfa min A gitu ya. Jadi sebesar alfa min A di sini. Jadi alfa min A. Kalau yang di sini kan S-nya itu tadi adalah, kalau S-nya di sini ya berarti kan alfa. Alfa itu kan titik puncaknya tadi ditambah dengan A gitu. Nah, berarti kalau M-nya di sini berarti mundur kan gitu, mundur. Sehingga di sini dikurangi dengan alfa min A gitu. Jadi kalau untuk S-nya alfa plus A, berarti untuk M-nya ini di sini berapa? Nilainya di sini yaitu sebesar alfa dikurangi dengan A. Jadi jarak antara titik puncak dengan garis yang dilalui oleh titik M itu kan sepanjang A. Berarti alfa min A. Karena di sini mundur ya gitu. Jadi yang di sebelah kirinya, karena M-nya berada di sebelah kirinya dari titik puncaknya, sehingga koordinatnya untuk X-nya adalah alfa min A. Nah, seperti itu. Kemudian dihitung, dijabarkan gitu ya, dikuadratkan, kemudian sampai dapat bentuk yang ini. Berarti Y min beta kuadrat sama dengan 4A kali X min A. Nah, ini adalah persamaan yang baru gitu ya. Persamaan yang translasi yang baru untuk parabola yang terbuka ke kanan gitu. Nah, bagaimana kalau terbuka ke kiri, kemudian ke atas dan ke bawah gitu kan? Di sini ada 4. Nah, itu dengan langkah yang sama. Nanti bedanya beda di koordinatnya saja gitu. Nah, kalau yang di sini karena dia kanan dan kiri, berarti nanti yang berubah itu adalah yang X-nya ya, yang banyak berubah adalah yang X-nya gitu, karena yang banyak yang digeser adalah X-nya gitu. Kalau yang ke atas dan ke bawah nanti yang banyak berubah adalah koordinat dari Y-nya gitu. Nah, itu teman-teman nanti bisa kerjakan, itu tugasnya nanti buat besok. Jadi kalau misalkan translasi berarti nanti yang dicari keempat-empatnya ya. Jadi tidak hanya yang ke kanan saja gitu. Jadi keempat-empatnya ini dicari berapa persamaan yang baru setelah ditranslasi gitu. Begitu juga yang rotasi ya nanti ya, rotasi juga sama. Jadi ketika merotasikan parabolanya juga dicari untuk keempat kasus gitu. Jadi misalkan dirotasikan sejauh 108 dirotasikan sebesar 180 derajat. Nah, itu diberlakukan untuk keempat
kondisi parabola ini gitu. Jadi parabola yang terbuka ke kanan itu jadi berapa persamaan yang barunya kalau setelah dirotasi gitu ya. Kalau yang terbuka ke kiri jadi seperti apa persamaan yang baru yang setelah dirotasi sebesar 180 derajat gitu. Jadi masing-masing soal itu harusnya nanti ada 4 jawaban ya, ada 4 persamaan yang baru gitu. Nah itu nanti tugas untuk besok. Silakan nanti dikerjakan besok kalian yang presentasi. Oke, seperti itu gambarannya. Sekilas cara menyelesaikannya ya untuk translasi. Nah ini seperti ini. Ini masih yang translasi. Kemudian oke, mungkin saya singgung sedikit. Ini berhenti sampai sini ya. 4.4 ini adalah persamaan dari parabola yang ditranslasikan tadi ya. Parabola yang terbuka ke bawah setelah ditranslasikan sebesar alfa koma beta gitu. Setelah digeser sejauh alfa koma beta. Oke. Kemudian kalau kita lanjutkan, ini dilanjutkan. Kalau kita punya gitu ya titik fokus parabola yaitu sebesar alfa, beta, min A. A-nya tadi ingat, A-nya ini fokus gitu ya, sedangkan alfa, beta itu adalah titik puncaknya. Dengan titik puncak alfa, beta, maka sumbu simetris dari parabola ini adalah yaitu X sama dengan A. Jadi kalau ini kan terbuka ke bawah ya, terbuka ke bawah, berarti nanti garis atau sumbu simetrisnya itu berada di atasnya parabolanya gitu ya. Kalau terbuka ke bawah berarti sumbu simetrisnya di atasnya. Nah, persamaan garis singgung di titik puncak dan persamaan garis dielektrik dari parabola ini masing-masing adalah Y sama dengan beta dan Y sama dengan beta plus A gitu. Jadi yang pertama adalah Y sama dengan beta dan yang kedua adalah Y sama dengan beta plus alfa. Itu misalkan kalau kita punya dari gambar 43D ya. Jadi yang dilihat dari yang ini gitu. Tapi nanti nggak perlu sampai mencari ini. Jadi nanti tugasnya sampai di sini saja sampai mendapatkan persamaan yang baru gitu ya. Jadi ini tidak perlu dulu. Oke, kemudian saya lanjutkan sudah masuk ke ini ya, mendapatkan persamaan parabola, tapi kalau misalkan yang diketahui itu adalah beberapa unsurnya gitu. Jadi kalau kita tahu tadi ya, unsur parabola kan macam-macam ya, bisa sumbu simetri, bisa ada garis singgung titik puncaknya, ada fokus, ada direktris, ada latus rectum gitu kan. Nah, sekarang kalau misalkan di sini kita ingin menentukan persamaan parabola yang persamaan sumbu simetrisnya, nah ini nih kasusnya adalah sumbu simetrisnya ini diketahui gitu. Kemudian garis singgung titik puncaknya juga diketahui. Jadi kalau kita disuruh menentukan persamaan parabola, tapi yang diketahui itu sumbu simetris dan garis singgung di titik puncaknya. Itu bagaimana gitu ya? Kita bisa lihat dari gambar 4.4. Nah, titik 4. Nah, ini ya, dari gambar titik 4.4 ini. Jadi, sumbu simetris. Jadi, sumbu simetris yang dimaksud itu yang mana? Yaitu yang sebesar Lx plus My plus N sama dengan 0. Jadi, sumbu simetrisnya yang ini. Nah, ini adalah sumbu simetrisnya. Sedangkan garis singgungnya adalah yang ini. Garis singgung, jadi ingat ya, garis singgung itu kan garis yang memiliki hanya satu titik singgung gitu. Jadi hanya satu titik persinggungan. Jadi kalau kita punya dua parabola, kemudian ada garis singgungnya, nah berarti yang garis singgungnya tuh tempatnya di mana gitu. Jadi ya tepat yang berpotongan satu titik sini, titik singgung gitu ya. Jadi bukan yang ini, bukan yang memotong parabolanya ini.
Nah, kalau yang ini dikatakan di sini sumbu simetrisnya gitu. Yang memotong parabolanya gitu kan. Kalau garis singgungnya yang ini seperti itu. Oke, jadi yang diketahui itu hanya garis singgungnya. Misalkan seperti ini. Hanya garis singgungnya, kemudian ada parabolanya digambarkannya seperti ini ya. Jadi kayak saling bertolak belakang gitu ya. Dan dia bersinggah di satu titik. Nah, tugasnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan persamaan parabolanya ini masing-masing. Berarti nanti harus ada dua persamaan parabola. Karena di sini kan ada parabola yang terbuka ke atas sama yang terbuka ke bawah ini ya, gitu. Yang ini mau kita cari bagaimana cara mendapatkan persamaan parabolanya kalau diketahui gambarnya seperti ini. Oke, yang pertama adalah kita misalkan titik puncaknya itu adalah alfa, beta. Kemudian tadi ada titik P itu adalah sembarang titik yang berada pada parabola gitu ya. Maka persamaan parabola tersebut menjadi, jadi tadi kita kan punya, kita punya ini ya, kita punya empat persamaan tadi, kemudian kita ambil saja, misalkan persamaan yang umum biasanya kita awali dengan yang terbuka ke kanan dulu ya. Jadi kan kalau yang terbuka, jadi rumus ini itu representasi dari persamaan parabola pada umumnya kan, gitu. Jadi tadi ada y kuadrat sama dengan 4ax. Nah, tapi sekarang y dan x-nya kita cari sesuai dengan kondisi parabola yang digambar gitu. Nah, y-nya di sini adalah PL. PL itu adalah jarak dari titik P. P ini adalah titik yang berada pada parabola. Dan L itu adalah garis atau sumbu simetrinya. Jadi, sama dengan mencari rumus antara titik dan garis gitu ya. Jadi ingat, rumus antara titik dan garis adalah AX ya, AX plus BY plus C, mutlak AX plus BY plus C, kemudian dibagi dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat gitu ya. Jadi diingat-ingat lagi rumus jarak antara dua titik itu apa, rumus jarak antara titik dan garis itu seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah PL ini adalah rumus antara titik P dengan garis L gitu. Jadi AX plus BY plus C-nya, nah di sini disubstitusi LX plus MY plus N. Kemudian di sini per akar A kuadrat plus B kuadrat. Jadi A-nya di sini adalah sesuai dengan persamaan sumbu simetri yang diketahui ya. Jadi A-nya adalah L, kemudian B-nya adalah Y. Jadi A-nya itu koefisien X, B-nya itu koefisien Y gitu. Kemudian PM. Nah, berarti X-nya, kalau ini tadi kita menyatakan Y-nya gitu ya, dengan sebagai PL, jarak antara titik P dengan garis sumbu simetrinya. Nah, kemudian untuk menyatakan X-nya, berarti jarak antara titik P dengan garis M, gitu, dengan garis M. Jarak antara titik P dengan garis M. Jarak titik P dengan garis M. Ini titik P, kemudian ini garis M-nya. Berarti kita bisa cari ini sama juga sama yang P dengan L, pakai rumus jarak antara titik dan garis, karena M-nya tadi kan sudah diketahui garis M-nya itu, titik M-nya ini kan berada di garis singgungnya ya, yaitu MX min LY plus K sama dengan 0. Oke, jadi M dan L itu titiknya gitu, sedangkan garisnya itu adalah MX min LY plus K sama dengan 0, itu adalah garis yang dilalui oleh titik M, sedangkan garis yang dilalui oleh titik L adalah LX plus MY plus N sama dengan 0 gitu. Jadi kita pakainya adalah jarak
antara titik dan garis. Kenapa tidak antara dua titik? Karena kita nggak tahu koordinatnya titik M dan titik L di sini tuh berapa. Yang kita tahu bahwa titik M-nya itu berada di garis singgungnya dan titik L-nya berada di sumbu simetrinya. Sehingga yang dipakai adalah jarak antara titik dan garis, gitu ya. Tinggal disubstitusi di sini sesuai dengan rumus antara jarak antara titik dan garis, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, berarti bentuk yang seperti ini ada dua kemungkinan, karena di sini ada notasi plus minus ya. Jadi kan di sini kuadrat, berarti nanti kalau kedua ruas kita akarkan, berarti kan muncul yang kanan plus minus. Nah, di plus minus, setelah itu berarti ada dua kemungkinan, ada yang bernilai positif dan ada yang negatif ya. Nah, ada dua kemungkinan persamaan parabola yang terbentuk gitu. Nah, persamaan parabola juga dapat ditentukan jika diketahui titik fokusnya. Jadi persamaan ini itu adalah persamaan yang dimau, yang diinginkan oleh soalnya gitu ya. Kalau misalkan yang diketahui itu sumbu simetri sama garis singgung di titik puncaknya saja gitu. Jadi kalau yang alat untuk membuktikannya ada dua alat, yaitu sumbu simetri dan garis singgungnya. Nah, maka kita bisa terapkan step yang sama dengan untuk mendapatkan persamaan 4,5 ini. Jadi 4,5 ini adalah persamaan parabolanya gitu ya. Persamaan parabola ini. Jadi kan ada dua ya. Jadi ada yang bertolak belakang ini. Makanya di sini ada plus minus itu tadi. Jadi yang plus ini yang menghadap ke atas gitu. Sedangkan yang ini yang minus ke bawah gitu. Oke, ini sepertinya, ini PL ini berarti merepresentasikan X-nya ya, karena dia yang ini polanya ke atas sama ke bawah ya. Tapi bisa juga ini dianggap ke kanan dan ke kiri gitu, bisa juga. Asalkan kita memahami gitu ya, memahami posisi ininya saja, memahami posisi PL sama PM-nya gitu. Kalau di sini PL itu di sini. Nah, berarti kalau kita bayangkan kalau yang pakai rumus yang kanan kiri, berarti kan dia berperan sebagai Y-nya gitu ya, Y kuadrat sama dengan 4PX gitu. Begitu juga kalau misalnya kita pakai yang ke atas ke bawah, berarti PL ini sebagai X-nya gitu. Jadi itu sebenarnya tidak terlalu masalah gitu ya. Intinya kita terapkan rumus umum dari parabolanya gitu. Oke, itu adalah ketika yang diketahui garis singgung puncak dan sumbu simetri ya. Kalau misalkan yang diketahui adalah titik fokusnya, misalkan yang diketahui hanya titik fokusnya gitu ya. Dan juga persamaan persamaan sumbu simetrinya. Jadi kan kalau yang tadi adalah persamaan garis singgung di titik puncaknya dan sumbu simetrinya. Kalau yang kedua ini adalah kalau yang diketahui adalah fokusnya dan garis sumbu simetrinya gitu. Jadi fokusnya misalkan di sini titik S X0, Y0 koordinatnya. Kemudian di sini ada persamaan sumbu simetrinya atau garis sumbu simetrinya ya, yaitu dengan persamaan LX plus MY plus N sama dengan 0. Nah, misalkan kita diketahuinya persamaan sumbu simetri sama fokusnya, titik fokusnya. Nah, ini persamaan direktris itu maksudnya persamaan sumbu simetri ya, sama. Nah, kita disuruh menentukan persamaan parabolanya berapa. Nah, kita misalkan P itu adalah sembarang titik sama langkahnya. Misalkan dulu P-nya adalah sembarang titik yang berada pada parabola. Nah, kemudian PS sama dengan PM gitu. Jadi kalau misalkan yang tadi ini kita langsung disubstitusikan ke persamaan umum parabolanya ya bentuknya. Jadi PL kuadrat sama dengan 4A kali PM. Kalau misalkan yang
yang hanya diketahui fokusnya tanpa diketahui persamaan garis singgung di titik puncaknya. Nah, kita gunakan rumus bahwa PS itu sama dengan PM. Kita lihat bahwa PS itu adalah fokusnya ya. Nah, katakanlah fokusnya kan di depan puncaknya sini. Berarti PS sama dengan PM. Jadi PS sama dengan PM. Itu kita, ini ada gambarnya harusnya. Gambarnya di 4.5 ini. Nah, ini PS di depannya puncaknya, ini kan puncaknya ya. Kita misalkan tadi puncaknya alfa, beta, kemudian S-nya tadi kan diketahui fokusnya, punya koordinat yaitu x0, y0. Jadi kita pakai rumus bahwa jarak dari titik P ke titik S itu sama dengan jarak dari titik P ke titik M, gitu. Di mana M-nya itu berada di mana M-nya itu berada tepat di garis singgungnya, gitu kan? Nah, oke. Kita gunakan itu, berarti PS sama dengan PM. Itu kalau yang diketahui fokusnya ya. Kalau yang diketahui persamaan garis singgung di titik puncaknya, nah pakainya rumus umum, langsung substitusikan ke rumus umum parabolanya. Kalau yang diketahui adalah fokusnya, berarti jarak dari titik P, P-nya itu adalah sembarang titik di parabola. Jadi jarak antara titik P dengan fokusnya itu harus sama dengan jarak antara titik P dengan titik M, di mana M itu adalah titik yang berada pada garis singgung, gitu, yang berada pada garis singgungnya, gitu, yang dilalui oleh garis singgung. Oke, dengan menerapkan rumus yang sama ya, pakai jarak antara dua titik dan jarak antara titik dan garis. Kalau P dan S ini pakai jarak antara dua titik karena masing-masing sudah diketahui koordinatnya. Sedangkan kalau P dan M ini pakai jarak antara titik dan garis. Kemudian diperoleh ini ya, diperoleh persamaannya ini sampai dapat 4.6. Nah, ini sudah yang cukup sederhana yang 4.6 ini. Nah, kemudian dari persamaan 4.6 dapat disederhanakan lagi. Ini kita bentuk istilahnya kita substitusi ya dengan notasi-notasi lain, tapi nilainya sama dengan 4.6 yang terakhir ini. Jadi titik 46 di baris yang terakhir itu nanti sama, hanya penotasiannya saja. Misalkan di sini kan ada, harusnya kan kalau dijabarkan kan ada muncul M kuadrat gitu kan, M kuadrat. Nah, di sini kita nyatakan sebagai notasi yang lain gitu. Jadi M kuadratnya di sini dimisalkan dengan A, misalkan seperti itu, dan variabel-variabel atau koefisien yang lain di sini juga dinotasikan dalam notasi yang lain, koefisien-koefisiennya gitu. Nah, kemudian di sini akibatnya suatu persamaan berderajat 2. Nah, berderajat 2 itu maksudnya ini kan pangkat derajat tertingginya kan dari persamaan 4.7 itu kan pangkat 2 gitu ya. Yang maksudnya adalah persamaan 4.7 ini adalah persamaan yang berderajat 2 gitu. Jadi suatu persamaan berderajat 2 dikatakan sebuah parabola jika apa? Jika H kuadrat sama dengan AB dan ABC plus 2FGH, ini kan ABC plus 2FGH min AF kuadrat sampai min CH kuadrat ini tidak sama dengan 0. Ini syaratnya agar persamaan 4.7 ini kita bisa nyatakan dia sebagai suatu parabola gitu ya. Jadi H kuadratnya itu sama dengan AB. Di sini kan kita ada A, di sini ada B. Berarti H kuadrat itu adalah A dikali B. Nah, kemudian kalau H kuadratnya itu sama dengan A dikali B, kemudian A kali B kali C, ini akan ada A, B kali C, itu ditambah dengan 2FGH, kemudian min AF kuadrat, min BG kuadrat, min CH kuadrat. Nah, H kuadratnya ini tadi ya, AB tadi. Itu tidak sama dengan 0. Kalau memenuhi syarat seperti ini, maka persamaan yang di 4.7 itu dikatakan suatu persamaan parabola. Gitu. Nah, sebagai contoh akan ditentukan persamaan parabola
yang memiliki titik fokus. Nah, ini diketahuinya titik fokusnya. Kemudian diketahuinya garis direktrisnya ya, atau garis sumbu simetrinya. Nah, kita ambil berarti tadi sembarang titik, misalkan P. P ini harus berada di parabola gitu. Dengan titik M-nya, tadi kalau ada P, tadi kan kita butuh M. M itu harus yang dilalui oleh M-nya tuh harus dilalui oleh garis direktrisnya gitu ya. Nah ini ya, M-nya ini harus merupakan titik yang dilalui oleh garis direktrisnya di sini. Jadi garis direktrisnya tadi kan punya persamaan ya. Jadi garis direktrisnya atau kalau di sini katakanlah dia menyatakannya garis singgungnya ya, gitu. Jadi punya persamaan yaitu sebesar X min 2Y plus 3 sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian karena titik M-nya itu terletak pada garis direktrisnya, maka gunakan yang sama dengan mendapatkan persamaan 4,5. 4,5. Nah, maaf, 4,6. Nah, jadi PS sama dengan PM. Karena yang diketahui fokusnya gitu. Jadi PS sama dengan PM gitu kan. Berarti kita kalau kedua ruas kita kuadratkan ya, boleh biar mempermudah perhitungan. Berarti ini jarak antara titik P dan titik S gitu. Kemudian dikuadratkan jarak antara titik P dan titik S. Titik S-nya kan min 1, min 2. Kemudian titik P-nya yaitu sembarang tadi kan sebesar X, Y. Jadi munculnya SP kuadratnya seperti ini. Nah, kemudian PM kuadrat, M-nya itu karena kita bayangkan dia berada dilalui oleh garis direktrisnya, berarti kita bisa gunakan jarak antara titik dan garis. Titiknya adalah titik P, sedangkan garisnya adalah garis yang dilalui oleh titik M, yaitu X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kan makanya muncul X min 2 plus Y, X min 2 plus 3. Nah, ini sesuai dengan garis direktris yang diketahui ya. Kemudian A-nya di sini 1, B-nya di sini min 2. Nah, disubstitusi di sini. Oke, ini dilanjutkan terus sampai diperoleh bentuk kuadrat, X kuadrat, Y kuadratnya muncul gitu ya. Nah, jadi bentuk seperti ini. X kuadrat, Y kuadrat, ada X, Y gitu. Intinya dalam bentuk yang paling sederhana gitu. Nah, ini adalah persamaan parabola yang baru, yang terbentuk ya. Kalau kita punya fokusnya min 1, min 2, dan garis direktrisnya adalah X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Jadi intinya yang harus kalian lakukan adalah menentukan itu tadi ya. Ambil sembarang P tadi. P-nya koordinatnya berapa? X, Y gitu. Sembarang X, Y asalkan dia tepat berada di parabolanya. Nah, karena semuanya ini menyangkut menyangkut titik P. Jarak antara titik P dengan fokusnya berapa? Jarak antara titik P dengan titik M, di mana titik M-nya tuh dilalui oleh garis direktrisnya gitu. Jadi harus muncul koordinat titik P yaitu X, Y itu tadi gitu untuk membentuk persamaan parabola yang baru. Tuh. Oke, itu sekilas tentang mendapatkan persamaan parabola ya. Jadi mendapatkan persamaan parabola, tapi kalau yang diketahui itu hanya fokusnya, hanya titik fokusnya, kemudian dan ada garis singgungnya gitu. Dari fokusnya dan ada garis singgungnya atau garis direktrisnya gitu. Nah, itu kita bisa dapatkan dengan step yang seperti ini tadi. Oke, selanjutnya yang saya akan mau coba jelaskan yaitu adalah persamaan garis singgung pada parabola. Nah, persamaan garis singgung pada parabola, karena parabola tadi ada 4 ya, gitu. Jadi ada 4, di sini berarti di sini nanti ada 4 juga, ada 4 persamaan garis singgungnya, gitu. Jadi kalau untuk parabola terbuka ke kanan, persamaan garis singgungnya seperti apa. Untuk parabola yang terbuka ke
ke kiri gitu ya, persamaan garis singgungnya seperti apa. Begitu juga yang kanan ke atas dan ke bawah gitu. Nah, persamaan garis singgung itu dibagi dua, yaitu yang pertama bergradien M, yang kedua adalah melalui titik X1, Y1. Nanti ketika menunjukkan atau mencari ya untuk mendapatkan persamaan garis singgung yang bergradien M, itu nanti jadi yang dicari persamaan garis singgung yang bergradien M dulu, stepnya itu berurutan. Jadi hasil dari persamaan garis singgung yang bergradien M ini bisa kita gunakan untuk mendapatkan persamaan garis singgung dengan yang melalui titik X1, Y1 gitu. Jadi bedanya di sini jadi intinya nanti yang mau ditekankan kalau untuk menyatakan persamaan bergradien M berarti gunakan persamaan garis singgung itu kan bentuknya garis lurus gitu ya. Jadi kalau kita nyatakan berarti kalau yang persamaan garis singgung dengan gradien M bentuknya itu hampir sama dengan kita menyatakan persamaan garis lurus pada umumnya, yaitu Y sama dengan MX plus C gitu kan biasanya. Nah, bedanya nanti adalah C-nya, konstantanya itu yang harus kita cari gitu. Nah, itu yang harus kita cari dan nilainya berbeda-beda tergantung jenis persamaan parabolanya di sini gitu. Nah, kalau diperhatikan di sini ya. Nah, ini kan nilai-nilai C-nya berbeda-beda sesuai dengan apa? Sesuai dengan persamaan parabolanya gitu. Jadi kalau yang ke kanan atau ke kiri berarti di sini ada A plus M atau min A plus per M gitu. Kalau ke bawah sama ke atas berarti di sini ada min AM kuadrat sama plus AM kuadrat. Jadi berbeda-beda C-nya. Itu untuk yang menyatakan persamaan garis singgung yang bergradien M. Kalau untuk menyatakan persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1, itu berarti lanjutannya nanti. Jadi kalau yang di persamaan garis singgung bergradien M nanti kita mencari C-nya ya. Jadi tujuan akhirnya nanti mencari nilai C-nya itu berapa? Nilai C yang memuat M, memuat notasi gradien M-nya itu berapa? Gitu. Kemudian kalau yang melalui titik X1, Y1 nanti yang dicari adalah nilai C yang sudah didapatkan dari persamaan garis singgung dengan gradien M itu nanti digunakan untuk mencari M-nya sendiri gitu. Jadi ya kalau yang melalui titik X1, Y1 itu ada 2 poin nanti tujuan akhirnya mencari konstantanya atau C-nya dan mencari M-nya sendiri, nilai dari gradiennya tuh berapa. Sehingga di sini kenapa tidak muncul notasi M-nya? Karena sudah kita cari, karena sudah kita dapatkan dalam notasi lain, yaitu yang melibatkan X1, Y1. Nah, bedanya di situ. Makanya di sini disebut persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1. Karena gradiennya di sini sudah kita nyatakan dengan atau yang melibatkan gradien yang dengan melibatkan titik-titik X1, Y1. Sedangkan di sini dikatakan persamaan garis singgung dengan gradien M karena di sini notasinya M semua. Gitu ya. Jadi konstantanya kita bentuk atau kita nyatakan gitu ya, representasikan dalam bentuk gradien itu gitu yang melibatkan gradien M-nya. Itu adalah konsep awal. Nanti cara membedakannya ya. Jadi cara membedakannya persamaan garis singgung dengan gradien M sama persamaan garis singgung yang melalui titik X1, Y1 itu. Ini rangkumannya saja. Nah, proses untuk mendapatkan persamaan garis singgung ini nanti kita akan pelajari di bawah ini. Nah, ini kalau titik-titik puncaknya masih 0,0 ya. Jadi yang parabola standar ini maksudnya puncaknya masih 0,0 belum digeser-geser. Nah, kalau digeser-geser, nah ini berarti kan persamaan parabolanya kan jadi beda lagi ya di sini. Nah, ini kan puncaknya jadi mengikuti pergeserannya, digeser sejauh mana kalau terhadap sumbu X, kalau terhadap sumbu Y. Nah, ini mengikuti. Jadi persamaannya pakai persamaan parabola yang baru yang sudah digeser, nah baru diselidiki
persamaan garis singgungnya. Nah, ini juga mengikuti. Jadi persamaan garis singgungnya mengikuti dari persamaan parabolanya. Kalau di sini digeser sejauh H, K, berarti di sini nanti yang awalnya Y kali Y1 berarti di sini Y min Y1 dikali Y min K gitu. Ini karena dia digeser sejauh K untuk sumbu Y-nya. Kalau sumbu X-nya digeser sejauh H-nya gitu. Jadi 2A kali X min X1 gitu. Dan sebaliknya gitu ya. Kalau digeser terhadap ini kan kasusnya digeser terhadap H, K ya. Jadi H, K X-nya digeser sejauh H, Y-nya sejauh K. Ini untuk yang bagian terbuka ke kanan ke kiri. Kalau yang ke atas ke bawah berarti kebalikannya. Kebalikannya berarti di sini X min H kuadrat, di sini Y min K-nya yang tidak kuadrat gitu ya. Sesuai dengan persamaan umum. Jadi lihat bentuk persamaan umumnya, kemudian di sini bisa kita identifikasi ya sebenarnya gitu. Tapi nanti proses yang agak panjang adalah bagaimana cara mendapatkan persamaan garis singgung ini gitu. Ya. Coba kita lihat prosesnya ada di persamaan garis. Nah ini ya, persamaan garis singgung parabola ini pembuktiannya. Nah ini lebih lengkap di modul ini. Kalau tadi nggak dijelaskan mendapatkannya, hanya dia merangkum gitu ya, untuk mempermudah mengidentifikasi kalau digeser ke sejauh H, K seperti apa jadinya persamaan garis singgungnya gitu ya. Jadi kalau biasanya teman-teman hanya menggunakan dari singgungan tadi, persamaan garis singgung ya, kalau digeser, persamaan parabolanya seperti apa. Nah, sekarang kita belajar untuk bagaimana cara mendapatkannya. Gitu ya. Tadi kan kita punya persamaan dari dasarnya itu di persamaan garis singgung. Ini kan yang mau kita cari adalah persamaan garis singgung ya. Jadi kalau kita ada kata-kata persamaan garis singgung, ingat bentuk dari persamaan garis lurus gitu. Karena garis singgung ini maksudnya juga garis lurus gitu kan. Jadi persamaannya pun nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk, nah ini Y sama dengan MX plus C. Atau di sini dinotasikan konstantannya sebagai B gitu. Nah, jadi bentuknya adalah Y sama dengan MX plus B. Nah, ini yang mau kita cari nanti. Nah, ini persamaan garis lurusnya ini berapa gitu. Kalau misalkan parabolanya terbuka ke kanan gitu. Atau kalau misalkan parabolanya terbuka ke kiri. Nah, itu adalah yang kita cari, mau kita cari. Yang pertama, persamaan garis singgung kan dibagi dua tadi ya. Yang mempunyai kemiringan M dan juga yang melalui titik X1, Y1. Jadi stepnya tuh sebenarnya kita mencari, menunjukkan dulu, membuktikan persamaan garis singgung yang punya kemiringan M, baru kemudian yang melalui titik X1, Y1 gitu ya. Oke. Nah, yang pertama untuk yang terbuka ke kiri atau ke kanan. Nah, ini kalau bentuknya parabola yang seperti ini, persamaannya berarti ini kan terbuka ke kanan ya, terbuka ke kanan. Misalkan di sini kalau diketahui di soal, ini kan persamaan garis singgung yang mempunyai kemiringan M. Jadi intinya apa? Intinya bahwa
gradiennya atau M-nya itu sudah diketahui. Jadi persamaan garis ini mempunyai gradien atau kemiringan M. Jadi M-nya ini sudah diketahui gitu. Jadi mempunyai. Jadi artinya sudah M itu sudah didapatkan gitu, diketahui di soal. Maka persamaan garis singgungnya seperti apa gitu kan? Oke. Kemudian di sini kita punya bahwa persamaan parabola yang terbuka ke kanan tadi Y kuadrat sama dengan 4CX gitu. Nah, di sini. Nah, gambarnya itu yang seperti apa garis singgung yang dimaksud? Yaitu yang garis L ini, garis L. Nah, garis L ini mau kita cari persamaannya berapa? Nah, gitu. Karena garis L itu adalah garis yang menyinggung titik atau menyinggung parabola. Nah, di titik ini, di titik singgungnya ini, gitu. Oke, itu adalah ilustrasinya. Nah, karena kemiringan garis singgung L ini sudah diketahui, nah kata kuncinya itu sebenarnya bedanya dengan yang melalui satu titik. Kalau yang persamaan garis singgung dengan gradien M itu berarti kita sudah dapat nilai dari M-nya itu berapa. Makanya yang dicari itu bukan nilai M-nya tapi nilai C-nya gitu, nilai konstantanya, nilai dalam hal ini nilai B-nya, berarti nilai B-nya ini yang mau kita cari gitu. Karena nilai M-nya ini kita sudah tahu gitu. Berarti nilai B-nya ini yang mau kita cari. Nah, B-nya itu bisa kita cari lewat M tadi, kalau dinyatakan dalam M gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi yang kita cari nanti goalnya di akhir adalah nilai B-nya itu berapa gitu. Nah, dengan B adalah konstanta yang belum diketahui. Nah, ini adalah yang mau kita kerjakan. Nah, jika persamaan garis ini, nah, sebenarnya kuncinya ini adalah hanya disubstitusi gitu. Jadi kalau kita punya persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX plus B, kemudian kita punya parabola yaitu tadi Y kuadrat sama dengan 4CX tadi ya. Jadi stepnya kalau kita punya persamaan garis ya secara umum yaitu dinyatakan dengan MX plus B, kemudian misalkan yang mau diselidiki adalah parabola yang terbuka ke kanan, berarti Y kuadrat sama dengan 4CX ya tadi ya, 4CX di sini. Nah, maka kita sebenarnya kuncinya hanya disubstitusi. Yang mana yang disubstitusi? Yang ini. Jadi kan kita punya Y sama dengan MX plus B gitu. Yang mau kita carikan nilai dari B-nya berapa gitu kan? B-nya berapa? Nah, kita substitusi. Ini disubstitusi. Nah, substitusikan. Jadi nanti setiap ketemu Y di sini kita nyatakan sebagai MX plus B. Berarti ini dikuadratkan gitu kan. Berarti ini ada 4CX. Nah, dikerjakan terus, dikuadratkan biasa jadi M kuadrat X kuadrat plus 2 dikali M kali B kali X. Kemudian ditambah dengan B kuadrat ada 4CX untuk yang kanan, untuk yang bagian ruas kanan. Nah, kemudian kita ini kan bentuknya, sebenarnya ini bentuknya kan persamaan kuadrat nanti. Nah, persamaan kuadrat. Jadi nanti kita sama dengan K0 yang di ruas kanan, berarti yang 4CS-nya kita pindah ruas ke kiri. Jadinya kita sendirikan, berarti yang ini tetap, kemudian ini 2MBX, kemudian B kuadrat min 4 CX gitu kan ya, sama dengan 0. Nah, sekarang kita kelompokkan sesuai dengan ini variabel X-nya. Ini kan bentuknya sudah persamaan kuadrat. Berarti ini ada X kuadrat, ini ada X, ada konstanta. Kita kelompokkan dulu. Berarti yang X kuadrat kan hanya M kuadrat ya. Kemudian yang X, ini ada X. Nah, ini berarti jadikan 1. Berarti ditambah dengan 2MB min 4C. Gini kan. Nah, ini X. Kemudian ini ditambah dengan B kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan sudah jadi bentuk persamaan kuadrat ya. Jadi bentuk persamaan kuadrat.
Nah, kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya karena diketahui bahwa namanya garis singgung pasti dia menyinggung kurva di satu titik ya. Nah, kemarin kita ingat ya posisi antara kurva dan garis gitu ya. Kita bisa nyatakan dari yang namanya diskriminannya gitu ya. Diskriminannya D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, caranya mendapatkan D, nah yang pertama kita harus bentuk dulu PK-nya, persamaan kuadratnya. Baru setelah bentuk PK-nya seperti ini, nah baru kita kan bisa mengidentifikasi yang mana B-nya, yang mana A-nya, yang mana C-nya gitu kan. Nah, misalkan di sini berarti B-nya berapa? Berarti B-nya yang ini kan. Nah, ini B-nya. Kemudian A-nya mana? Berarti ini A. Kemudian C-nya mana? Berarti C-nya ini, gitu. Ini C-nya. Berarti B kuadrat nanti kan berarti 2MB min 4 C ini dikuadratkan min 4 kali A kali C. Nah, karena dia menyinggung, berarti diskriminannya sama dengan 0. Nah, berarti ini nanti sama dengan 0. Nah, dari sini kan nanti kita bisa tahu kan, ini dilanjutkan terus sampai nanti ketemu nilai B kuadrat. B kuadrat sama dengan berapa? Sehingga B-nya adalah berapa, gitu. Nah, itu kita bisa temukan. Kita coba lihat ya di penjabarannya di buku ini. Nah, dari sini, nah ini kan 2MB min 4C, ini kan sama ya. Nah, ini substitusi saja gitu. Nah, habis itu, nah ini diskriminannya harus 0 karena dia sifatnya kan menyinggung, posisi garis sama kurvanya itu kan menyinggung ya gitu. Nah, namanya persamaan garis singgung ya, berarti pastinya dia menyinggung, bukan memotong atau tidak memotong, tapi dia pasti menyinggung. Artinya apa kalau menyinggung? D-nya, diskriminannya tuh harus 0. Untuk mendapatkan diskriminan, kita perlu bentuk yang namanya ini persamaan satu, yaitu persamaan kuadrat gitu, persamaan kuadrat. Sehingga kita bisa tentukan yang mana yang menjadi A-nya, B-nya, C-nya. Nah, disubstitusi. Nah, setelah disubstitusi seperti ini, nah ini kan ya, ini tadi step yang ini kan, nah di kuadrat. Nah, ini nanti kan ketemu nilai dari B-nya. Nah, dari sini kalau kita jabarkan, B-nya itu kan sama dengan C per M gitu. Kalau kita lanjutkan ya, ini dikerjakan, diuraikan terus, kemudian nanti selain yang tidak memuat B, kita pindahkan ke ruas kanan, sehingga diperoleh bentuknya nanti B kuadratnya berapa, sehingga B-nya kita peroleh berapa. Gitu. Nah, B-nya adalah sebesar C per M, di mana M-nya tidak mungkin sama dengan 0. Jadi, diperoleh konstantanya ya, konstanta yang untuk kita gantikan, kita mau substitusikan ke persamaan Y sama dengan MX plus B tadi, B-nya kita gantikan nanti dengan, kita substitusikan dengan C per M, gitu. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX plus C per M. Nah, itu kalau misalkan parabolanya terbuka ke kanan dan titik puncaknya adalah 0,0 gitu kan. Nah, bagaimana kalau misalkan dikasih titik puncak yang tidak 0,0, misalkan di sini kita kita geser gitu ya, kita geser puncaknya sebesar H, K gitu, H, K. Berarti kan kesamaan parabolanya kan yang awalnya adalah Y kuadrat sama dengan 4CX, berarti persamaan parabolanya adalah ini H ini sebenarnya. Ini bukan K ya. Ini karena digesernya kan H, K. Berarti ini Y min K kuadrat sama dengan 4C X min H gitu. Jadi yang di persamaan parabolanya ganti lagi. Ketika persamaan parabolanya ganti, berarti persamaan garis singgungnya, nah kita nggak bisa pakai yang persamaan dua ini. Nah, ini harus menyesuaikan lagi dengan persamaan parabola yang sudah digeser sejauh H, K gitu. Nah, ini juga langkahnya sama, substitusi. Substitusi setiap kita ketemu dengan, kan kita inginnya tadi bentuknya Y sama dengan Y sama dengan MX plus B ya tadi. Nah,
Jadi yang awalnya tadi adalah Y sama dengan MX plus B. Nah, ini adalah kalau misalkan titik puncaknya 0,0 gitu ya. Nah, kalau ternyata dia digeser titik puncaknya menjadi H, K. Nah, berarti nanti persamaan garis singgungnya itu adalah bentuknya yang mau kita cari adalah Y min K, kemudian sama dengan M kali X min H plus B. Nah, kita mau cari B-nya berapa. Nah, B-nya kan berarti seperti apa B-nya gitu. Apakah dia sama dengan yang sebelumnya C per M? Nah, ternyata kan sama ya gitu. Jadi perbedaannya hanya di nilai dari Y dan X-nya ini yang harus menyesuaikan digeser. Digeser sejauh H untuk X dan K untuk Y-nya gitu. Nah, ini adalah terbuka ke kanan ya, persamaan garis singgung dari parabola yang terbuka ke kanan dengan puncaknya H, K misalkan. Jadi nanti kita bisa explore lebih banyak gitu ya, tergantung kalau titik puncaknya yang berubah seperti apa gitu kan. Kalau parabolanya yang awalnya kanan kemudian menjadi kiri seperti apa. Nah, itu kan pasti ada perubahan ya, perubahan pada persamaan garis singgungnya. Itu nanti bisa kita eksplor lebih dalam, tapi dengan step dan konsep yang sama gitu. Jadi langkah-langkahnya sama gitu, langkah-langkahnya sama. Nah, itu untuk yang kanan ya, untuk yang terbuka ke kanan atau ke kiri gitu. Nah, coba sekarang kita lihat untuk yang masih dengan persamaan garis singgung dengan gradien M, tapi untuk yang parabola ke atas atau ke bawah gitu, atau ke bawah. Jadi bedanya di persamaan parabolanya ya. Jadi semuanya itu mengikuti persamaan parabolanya. Kita harus tentukan dulu persamaan parabola untuk yang ke atas seperti apa, yang bawah seperti apa. Kemudian dari situ baru kita bisa jalankan bagaimana cara mendapatkan PGS-nya gitu ya. Perhatikan bahwa persamaan garis singgung yang seperti tertuang di dalam persamaan 2 maupun 3, ini yang tadi yang kanan sama kiri, hanya berlaku pada parabola yang sumbu simetrinya berhimpit atau sejajar dengan sumbu X. Jika sumbu simetrinya sejajar dengan sumbu Y, atau terbuka ke atas, maka rumus tersebut tidak berlaku ya. Intinya kita nggak bisa gunakan tadi yang sama dengan terbuka ke kiri kanan gitu, karena konsepnya sudah beda lagi. Karena kalau yang atas bawah kan berarti persamaan parabolanya kan beda lagi ya, gitu, beda lagi, yaitu pakai yang ini X kuadrat sama dengan 4CY. Kalau tadi Y kuadrat sama dengan 4CX, kalau yang ini X kuadrat sama dengan 4CY. Langkahnya sama, jadi kita tentukan dulu. Ini misalkan untuk yang standar dulu ya, jadi yang parabola yang dengan puncak 0,0 dulu. Jadi kita mau selidiki untuk yang parabola puncak 0,0, tapi dia terbuka ke atas gitu. Nah, PGS-nya berapa gitu. Kalau misalkan udah diketahui gradiennya gitu. Kita substitusi kalau kita punya tadi Y sama dengan MX plus B, kita juga punya X kuadrat sama dengan 4 CY, nah berarti kan kita bisa substitusi nilai Y-nya di sini ya, Y-nya yaitu sama dengan MX plus B, nah sehingga persamaan X kuadrat sama dengan 4CY menjadi X kuadrat sama dengan 4C MX plus B, gitu. Kemudian kita pindahkan ke ruas kiri semua, di ruas kanan dia jadi 0. Dari sini kita selidiki juga bahwa nilai diskriminannya, karena ini sudah bentuknya kan juga sudah persamaan kuadrat, persamaan 4 ini, maka diskriminannya harus 0 karena dia merupakan menyinggung gitu ya, posisinya dia menyinggung, berarti diskriminannya adalah 0. Posisi antara persamaan garisnya atau garisnya dengan kurva parabolanya itu kan saling bersinggungan. Berarti D-nya itu dia sama dengan 0 gitu. Kemudian
kita gunakan rumus B kuadrat min 4AC ini ya sama dengan 0. Kemudian ketemu B-nya berapa? B-nya adalah sebesar min C M kuadrat. Nah, jadi persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan MX min C M kuadrat. Jadi B-nya kita substitusi dengan min C M kuadrat. Nah, ini kalau misalkan puncaknya masih 0,0 gitu kan. Kalau sekarang digeser sejauh H, K sama. Berarti parabolanya di sini yaitu X min H kuadrat sama dengan 4C Y min K. Nah, ini dengan puncak yang sudah digeser yaitu sejauh H, K. Berarti di sini dari persamaan 5 nanti ada sedikit perubahan. Yang awalnya Y berarti jadi Y min K. Nah, ini yang awalnya di sini ada X berarti jadi X min H gitu. Tapi untuk nilai dari konstantanya ya, konstanta B-nya sama yaitu sebesar min CM kuadrat itu sama. Nah, sebenarnya ini pun itu harus kita buktikan gitu. Apakah benar kalau kita punya X min H kuadrat sama dengan 4C Y min K itu nilai dari persamaan garis singgungnya benar seperti di persamaan 6 gitu. Ini juga harus kita buktikan sebenarnya dengan angka yang sama. Jadi kita harus substitusi, kemudian cari diskriminannya berapa, kemudian cari nilai B-nya berapa. Sampai ketemu B-nya nanti harus bentuknya seperti ini. Gitu. Oke. Kemudian, kita lanjutkan dulu ke persamaan garis singgung yang melalui titik ya. Ini maksudnya titik X1, Y1 tadi. Jadi titiknya sudah diketahui, yaitu sebesar X1, Y1. Nah, tugas kita mencari persamaan garis singgungnya berapa. Ini melanjutkan dari konsep dari persamaan garis singgung dengan gradien M tadi. Kalau tadi gradien M itu untuk yang kiri kanan, untuk yang parabola kiri atau kanan, kita kan sudah dapat bahwa nilai dari B-nya itu adalah sebesar ini ya, C per M. Nah, ini kan C per M ini kan, C per M nilai B-nya. Nah, ini mau kita gunakan untuk mencari nilai dari M-nya, nilai dari M. Nanti M-nya ini sudah hilang, harus kita gantikan dalam notasi X1, Y1 gitu. Nah, jika titik yang diketahui kan titik X1, Y1-nya ya. Nah, titik X1, Y1 itu kan merupakan titik singgung. Kalau gambarnya tadi adalah diilustrasikannya di awal adalah seperti menyinggung gitu ya. Sebentar, tadi ada. Nah, ini X1, Y1 sebenarnya letaknya di mana? Dan di sini, di titik singgungnya di sini. Nah, titik singgungnya di sini misalkan adalah X1, Y1 itu, gitu. Nah, itu adalah posisi dari X1, Y1. Nah, kita lanjut dulu. Di sini ya, jika titik X1, Y1 merupakan titik singgung garis pada parabola, maka akan berlaku. Jadi kalau ingat ya kata-kata titik singgung gitu, berarti titik singgung itu adalah berarti titik itu melalui garis dan titik itu juga melalui kurva parabola gitu. Artinya kata-kata melalui itu kemarin diingat-ingat melalui pada gitu ya. Nah, itu berarti kita bisa substitusikan langsung ke persamaannya, baik ke persamaan garis singgungnya ataupun ke persamaan parabolanya. Nah, kalau misalkan di sini kita sudah punya kan di lanjutannya tadi, lanjutan dari konsep persamaan gradien, persamaan garis singgung dengan gradien M, itu yaitu Y sama dengan MX plus C per M. Nah, ini kita substitusikan X dan Y-nya
di sini dengan X1, Y1. Sehingga di sini terbentuklah persamaan 1, yaitu Y1 sama dengan MX1 plus C per M. Ini bisa langsung disubstitusikan karena X1, Y1 itu dilalui juga oleh persamaan garis singgungnya. Sehingga diperoleh persamaan 1. Nah, sekarang nilai M yang akan kita cari itu harus kita nyatakan dalam bentuk X1, Y1, dan C. Gitu. Jadi nyatakan nilai M ini, dapatkan M dalam notasi X1, Y1, dan C gitu. Nah, kemudian dari persamaan 1 yang ini ya. Oke, dari persamaan 1 yang ini dengan M itu diperoleh bentuknya. Jadi kita kalikan kedua ruas ini dengan M. Yes. Jadi di persamaan 1 ini kita kalikan kedua ruas dengan M, sehingga di sini muncul Y1 ya, Y1 M, kemudian ada di sini M kuadrat X1 dan juga C gitu. Nah, kemudian disama dengan kan 0 ya, jadi semua diletakkan di ruas kiri sehingga yang kanan 0. Nah, di sini lagi-lagi kita harus membentuk yang namanya persamaan kuadrat gitu. Persamaan kuadrat di sini, kuncinya di situ. Persamaan kuadrat, kemudian baru dicari kan, yang mau kita cari kan nilai M-nya. Nah, baru kemudian kita dapatkan nilai M-nya di sini, karena di sini kan sudah memuat M, berarti M-nya berapa? Nah, M-nya bisa kita dapatkan dengan cara sama kayak kita mencari akar ya. Kalau akar kita tidak bisa memfaktorkan, maka kita kan gunakan rumus yang min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini gunakan juga. Nah, kita kan sudah tahu posisinya A, B, C-nya yang mana gitu ya. A, B, C-nya yang mana. Jadi bedanya kalau yang konsep yang persamaan garis singgung dan gradien M tadi, persamaan kuadratnya tadi digunakan untuk mendapatkan nilai konstantanya ya. Jadi pakai diskriminan. Jadi pakai konsep diskriminannya harus sama dengan 0. Tapi kalau yang ini itu mencari akarnya. Jadi akar. Jadi M-nya ini dianggap sebagai akar dari persamaan kuadrat tadi gitu. Jadi M-nya sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A gitu. Jadi A-nya di sini X1, kemudian B-nya di sini min G1, kemudian C-nya adalah C itu sendiri. Nah, muncullah seperti ini persamaan 2. Kemudian karena X1, Y1 itu juga dilalui atau dia terletak pada parabola, artinya kita bisa nyatakan dia dalam persamaan parabola. Kalau yang pertama tadi kita nyatakan dia dimasukkan atau disubstitusikan gitu ya di dalam persamaan garisnya, garis lurus atau garis singgungnya, berarti dapat persamaan 1. Kalau yang ini kita bisa nyatakan dalam persamaan parabola, sehingga persamaan parabolanya menjadi Y1 kuadrat sama dengan 4 kali C X1. Nah, kemudian kita substitusi dari persamaan 3 ini disubstitusi ke persamaan 2. Jadi di sini kan ada nilai 4x1c ya, ini 4x1c. 4x1c di sini kita gantikan dengan Y1 kuadrat gitu. Jadi Y1 kuadrat min Y1 kuadrat kan 0 ya. Jadi ini hilang gitu. Sehingga tinggal Y1 per 2x1. Nah, ini M-nya. Nilai M-nya. Nah, kemudian kita substitusikan lagi ke persamaan garis. Nah, kita kan mau cari persamaan garis singgung ya, berarti nanti substitusi akhirnya juga yang disubstitusi di persamaan garis singgung yang bentuknya MX plus C ini gitu. Jadi Y sama dengan MX plus, nah tadi kan C per M, nah M-nya kan sudah ketemu yaitu Y1 per 2X1, nah disubstitusi. Sehingga nanti jadinya adalah bentuknya seperti ini. Jadi dari sini ya, kita coba di sini. Kan Y-nya itu sama dengan
mx plus c, kemudian c per m ya, c per m. Kemudian tadi kita sudah tahu bahwa m-nya itu adalah y1 per 2x1. Y1 per 2x1 kita substitusi, berarti Y sama dengan M-nya jadi Y1 per 2x1 kali X, kemudian ini C per M, M-nya adalah Y1 per 2x1 gitu kan, berarti ini Y1 per 2x1 X, kemudian ini plus, berarti ini kan 2x1 C ya, per Y1. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan dengan Y1 gitu ya. Kita kalikan kedua ruas dengan Y1. Berarti yang kiri Y1Y, kemudian di sini jadi Y1 kuadrat per 2x1 kali X, kemudian yang di sini tinggal 2x1C gitu. Nah, kemudian apalagi yang bisa kita substitusikan di sini? Kita mau menyatakan dalam bentuk, nah ini ya, dari sini kan, nah ini sudah sama, Y1 kuadrat per 2x1 ini sama, kemudian substitusi nilai Y1 kuadrat sama dengan 4cx1. Jadi di sini kan masih ada Y1 kuadrat. Nah, kita inginnya bentuknya X1 Y1 saja, berarti tadi kan di awal kita, karena X1 Y1 itu melalui parabola, berarti kan kita punya persamaan parabola yang seperti ini juga. Nah, berarti Y1 kuadrat kita bisa substitusi dengan 4cx1, berarti ini 4cx1 per 2x1, ini x, ini 2x1c tetap. Nah, kemudian ada yang saling menghilangkan di sini, berarti ini kan 2x1, nah ini kan tinggal 2c ya, berarti ini 2c, berarti Y1y, ini ada 2c, X, kemudian 2x1C. Nah, kalau C-nya kita, 2C-nya kita keluarkan, berarti 2C dikali X plus X1. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya melalui titik X1, Y1 gitu. Kalau parabolanya terbuka ke kanan dan titik puncaknya 0,0 gitu. Jadi nah, ini adalah persamaan garis singgungnya gitu. Nah, seperti ini nanti di akhir. Y1Y, nah seperti ini ya. Persamaan garis singgung melalui titik X1, Y1 untuk parabola yang terbuka ke kanan dan puncaknya 0,0. Oke. Nah, kalau misalkan puncaknya kita geser ya, seperti yang kasus-kasus sebelumnya, sebesar H, K, berarti kan parabolanya yang terbuka ke kanan tadi jadinya seperti ini, gitu. Sehingga nanti persamaan garis singgungnya seperti apa? Nah, persamaan garis singgungnya nanti akan menyesuaikan. Jadi yang awalnya tadi Y1 kali Y ini ya, jadi Y1 min K kali Y min K. Kemudian di sini tadi kan ada 2C, 2C ini kan maksudnya kan ini hanya notasi saja kan, ini 4C kali setengah itu kan maksudnya juga 2C kan gitu, 4C kali setengah. Nah, berarti ini 2C dikali dengan, jadi yang dikurangi hanya itu adalah yang bagian, kenapa ini harus kita nyatakan ya, harus kita nyatakan dulu dalam bentuk, jadi kalau kita lihat di rangkuman tadi, nah ini kita geser kan ya ini ya. Berarti kalau kita geser sejauh K sama H dan K, berarti yang melalui titik ini kan jadi Y min Y1, kemudian dikali Y min K. Kemudian di sini sama dengan 2A kali X min X1 gitu. Jadi di sini awalnya adalah tadi harusnya 2A dikali X plus X1 ya, X plus X1 jadinya X min X1. Nah, seperti ini.
Gitu. Jadi ini penotasian. Ini sebenarnya kan 2C ya tadi. Jadi yang berubah adalah Y1 min K, kemudian Y min K, kemudian 4C dikali, nah 4C dikali, nah yang dikurangi hanya itu adalah di sininya. Sebenarnya harusnya kan di X min hanya ya. Jadi X min hanya ini kan X min hanya kita harusnya kan X min H di sini. Nah, ini kita nyatakan sebagai 4C kali setengah dikali X plus X1 min H. Oke. Nah, kemudian ini ada penotasian dalam bentuk umum. Bentuk umum untuk parabola yang terbuka ke kanan ya, ke kanan karena ini yang kuadratnya Y. Maka persamaan garis singgung parabolanya di titik 1 X1, Y1 adalah berarti C Y1Y, kemudian kalau X berarti di sini ada setengah D X plus X1, kemudian setengah Y plus Y1 plus F. Ini adalah bentuk umumnya itu. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk persamaan 6 dan 7 ini untuk memastikan sebenarnya harus kita tunjukkan sama dengan step yang menunjukkan yang bentuk standar tadi ya, bentuk umum untuk puncak 0,0 seperti itu. Oke, nanti ini kan sebenarnya banyak yang bisa diekspor ya. Nanti sisanya nanti saya plotkan lagi sebagai tugas kelompok, tapi tidak perlu dipresentasikan, nanti hanya di submit saja gitu. Tapi untuk besok silakan untuk yang translasi dan rotasi dulu ya, karena kita belum singgung, kita belum belajar tentang translasi dan rotasi parabola gitu. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Dari sini sampai sini ada yang ditanyakan? Mas, Assalamualaikum. Mas. Mas, Assalamualaikum. Mas. Iya, waalaikumsalam. Ya, Bu, saya boleh bertanya? Boleh, silakan. Itu yang diketahui itu sudah dalam atau titik puncak dan titik fokusnya yang diketahui pada soal. Kenapa? Kan besok kan ada soal translasi. Nah, untuk soal awalnya itu dalam bentuk titik puncak sama titik fokus yang diketahui atau sudah dalam bentuk fungsi? Besok kan translasi sama rotasi ya? Besok kan translasi sama rotasi ya? Iya. Berarti kenapa? Kalau translasi sama rotasi ini hanya titiknya kan, pergeseran titik sama sudutnya saja gitu. Jadi belum masuk ke ini, nggak masuk ke persamaan garis singgung. Ini nanti buat tugas yang lain gitu. Yang buat besok translasi dan rotasi. Yang ditanyakan yang mana? Kan besok ada disuruh buat soal, bukan itu soalnya adalah bentuk titik sama titik fokusnya yang diketahui baru ditranslasikan. Oke, makasih Bu. Iya. Ibu tugasnya itu pakai contoh soal kah? Iya, kayak kemarin. Jadi dibuktikan, nanti diberikan contoh soal gitu ya. Makasih Bu. Nanti untuk yang persamaan garis singgung ini berbeda ya dengan yang besok. Yang besok kita bahas rotasi dan translasi saja gitu. Jadi ada rotasi dan translasi, soalnya hampir sama dengan yang kemarin saya posting untuk yang lingkaran ya. Nah, itu bisa kalian lihat lagi, soalnya
Dan pembagiannya kan kemarin sudah ya berkelompok. Nah, nggak apa-apa pakai kelompok yang kemarin juga nggak apa-apa karena banyaknya soalnya sama gitu. Kemudian bedanya kalau kemarin kan diterapkan di lingkaran, rotasi dan translasinya gitu. Nah, sekarang adalah di parabola. Nah, di parabola itu ada 4 bentuk yang berbeda gitu. Jadi kalau nanti teman-teman ini mengerjakan gitu ya, dapat nomor 1 translasi misalkan ya sepanjang H, K gitu. Nah, berarti itu hasilnya harus 4 gitu karena mewakili masing-masing persamaan parabola. Yang terbuka ke kanan, terbuka ke kiri, ke atas, ke bawah, itu masing-masingnya seperti apa persamaan parabola yang setelah ditranslasi gitu ya. Sampai sini paham? Gimana, paham ya? Maksud saya seperti itu. Jadi kalau kemarin lingkaran kan tidak ada yang terbuka ke kanan, ke kiri gitu ya. Jadi ya hanya satu persamaan lingkaran saja. Nah, kalau ini nanti satu soal itu merepresentasikan langsung 4 parabola, masing-masingnya berapa. Menjadi seperti apa masing-masing dari persamaan parabolanya gitu, dari 4 bentuk persamaan parabola gitu. Gitu ya. Oke, nanti kalau sudah paham, nanti saya berikan ruang untuk submit juga, dan untuk kalau presentasi nanti disiapkan ya seperti biasa. Nanti saya berikan ruang untuk submit tugas yang rotasi dan translasi juga yang untuk persamaan garis singgungnya gitu ya di GC dan LMS gitu. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan mungkin bisa saya cukupkan dulu ya. Jadi kita pertemuan dengan saya berarti terakhir